Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Ada satu pepatah yang mengatakan sukses itu selalu meninggalkan jejak. Ternyata bukan hanya kesuksesan, pertolongan Allah pun ada jejaknya. Dan inspirasi ini kita kaji, kita tadabburi dari kisah-kisah para nabi, kisah para guru, termasuk kisah-kisah keseharian yang dekat dengan kita. Ternyata ada beberapa hal yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri mereka-mereka yang ditolong oleh Allah. Dan pembahasan mengenai hal ini kami kemas dalam bentuk sebuah model pelatihan yang kami beri tajuk Private Class Pola Pertolongan Allah, yang biiznillah dengan izin Allah sekarang sudah terselenggara lebih dari 2000 angkatan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mudah-mudahan jadi amal jariah dan meninggalkan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya ingin mengajak, yuk sama-sama kita ikut di program ini, sama-sama belajar, sama-sama berbenah, menapaki jalan menjemput pertolongan Allah. Saya Sony Abikim, sampai jumpa di Private Class PPA. Allahulladzi yahdina jami'an, Allahulladzi na'ti. Ukhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dari program Teras PPA sekalian? Semoga semuanya selalu sehat, penuh berkah, penuh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimanapun berada, izin Al-Fakir mendoakan semoga selalu bisa mendapatkan postan cinta terbaik Allah, selalu bisa merasakan desa nafas penuh syukur, makin dicintai, makin merasakan begitu banyaknya sentuhan cinta Allah dalam kehidupannya. Yang hari ini lagi sakit, izin Al-Fakir mendoakan mudah-mudahan segera Allah angkat sakitnya, segera sehat kembali, dan kalau dengan sakit itu menjadi penggugur dosa dan jadi wasilah dia untuk mendapatkan surganya, maka ya Rob, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa dan berikan kelapangan, kesabaran, dan keikhlasan. Kalaupun dengan sakit itu dia kembali sehat, jadikan sehatnya sebagai sehat yang membawa kepada ketaatan yang istiqomah. Saat ini yang lagi dalam posisi gelisah, gundah gulana, mudah-mudahan segera Allah angkat dan segera Allah berikan kebahagiaan. Yang hari ini lagi dalam kondisi terendahnya, semoga segera Allah angkat, dan sebelum Allah angkat mendapatkan pesan cinta terbaiknya, menjadi hamba yang makin dicintai diridhai oleh Allah. Semoga di masa pandemi ini yang tentu masih serba luar biasa, kita akan selalu bisa mendapatkan kebaikan Allah dari semua sisi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam seri webinar Teras PPA. Teras PPA itu adalah singkatan dari Temu Rasa Para Pencari Allah. Satu wadah sharing, wadah kita silaturahmi, wadah kita kajian tentunya, yang rutin kita selenggarakan saat ini dalam sepekan.
sekarang teras PP itu bisa 3, 4 sampai 5 kali bahkan dalam sepekan. Dan teras PP itu ada beberapa tipe ya, Bapak Ibu. Ada teras PP yang reguler, yang rutin kita selenggarakan setiap Selasa Kamis, atau nanti kalau ada memang jadwalnya padat kita tambah dengan Sabtu gitu ya. Kemudian ada teras PPA tematik yang membahas satu tema dengan beberapa sesi kajian, dan yang membawakan juga khusus guru yang memang mendalami dalam tema yang dimaksud gitu ya. Yang sudah jalani teras tematik Quran setiap akad ba'da subuh, dan juga ada teras Finding Inner Peace bersama Ustaz Sony dan juga Babe Jamil. Yang teras Finding Inner Peace sudah selesai batch yang pertama, dan ini sudah dibuka kembali pendaftarannya untuk batch yang kedua, yang insya Allah kita akan jalan di pertengahan September insya Allah untuk batch yang keduanya. Kemudian ada teras yang coming soon gitu ya, insya Allah akan ada The Art of Prophetic Communication, dan juga ada teras parenting. Mohon doanya mudah-mudahan Allah segera mudahkan, segera kita launching program-program teras tematik itu untuk menemani kita semuanya. Insya Allah akan ada juga, dan ada juga teras spesial gitu ya, yang mengundang tokoh-tokoh yang penuh inspirasi, kayak kemarin kita bersama dengan Ustaz Fatih Karim gitu kan ya, bersama dengan Ustaz Lukmanul Hakim gitu ya, para asatidz, tokoh-tokoh nasional yang insya Allah kita juga undang spesial di teras PP yang waktunya tidak ditentukan, pokoknya selalu simak grup-grup teras PP, insya Allah akan kita sampaikan di sana ya. Dan spesial malam ini izin saya Triawan gitu ya, akrab siapanya monggo Kak Yawan, bisa Kak Yawan, Mas Yawan juga boleh gitu ya. Izin menyapa kembali di teras PPA, menemani salah satu guru kehidupan saya pribadi, dan malam ini tentunya akan menemani kita dengan tema yang luar biasa gitu ya, tema yang juga cukup kita tunggu-tunggu, yaitu bagaimana kita bisa mensyukuri potensi positif dan mewaspadai segala potensi negatif yang ada dalam diri kita gitu ya. Seperti apa? Ya, insya Allah mudah-mudahan malam ini kita bahas gitu kan. Baik. Dan di awal ini saya kepengen sapa-sapa dulu nih siapa aja yang sudah hadir, dari kota mana aja juga nih. Mohon responnya di kolom chat, dari mana saja nih yang sudah pada hadir nih. Papua, Masya Allah. Di Papua udah jam berapa nih? Kalau di Kota Mobagu jam 9, berarti di Papua udah jam 10 nih. Masya Allah. Tegal, Cilegon, Banten. Masya Allah. Udah lama nggak ke Cilegon nih. Pare-Pares, Padang. Masya Allah. Udah lama juga nggak ke Ranah Minang. Gorontalo, Banjarmasin. Masya Allah. Rantau Perapat. Insyaallah. Bogor juga hadir. Alhamdulillah. Yogyakarta, NTB, Barakallah. Kendal, Semarang, Masya Allah. Dan sebisa mungkin yuk kita juga aktifkan fitur video yang ada gitu ya, Bapak Ibu, sebisa mungkin ya. Dan kita izin cek ya. Ya, ini yang sudah ada di layar saya ini ada Bu Dini Maulida, Masya Allah, udah siap banget dari tadi gitu ya. Bu Siti Hendrawati gitu ya. Bisa mungkin kalau bahasa guru saya itu, untuk mendapatkan keberkahan ilmu secara online itu salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyalakan fitur videonya gitu ya. Dan salah satu guru kehidupan kita gitu ya. Nah, saya belajar dari salah satu guru kita gitu ya. Kita di All Trainer itu kan ada program ngaji peradaban. Di ngaji peradaban itu hampir semua guru itu pasti open kamera gitu ya. Dan kita jadi malu kalau nggak open kamera. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu ada di sana. Ya. Barakallah. Baik. Pak Boy, Masya Allah, ini Pak Boy. Bu Hania Nia, Masya Allah. Barakallah. Wah, Hong Kong hadir, Masya Allah ya. Barakallah. Ya, baik. Kita ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar Teras PPA. Dan tentunya di Teras PPA ini kita akan menghadirkan para guru, baik dari All Trainer PPA, para asatidz, untuk menemani kita. Jadi kita nggak sekedar silaturahmi, tapi tentunya kita akan menggali lautan hikmah gitu ya. Dan juga tema yang dibahas pun berbagai macam tema, Bapak Ibu. Tema tentang kesehatan gitu ya, inspirasi, tauhid, motivasi gitu kan ya.
Beberapa kali kita membahas tema tentang fikih, sejarah, kesehatan fisik maupun psikis, gitu ya. Membahas tentang bisnis, pengasuhan keluarga, berbagai macam tema yang kita bahas. Harapannya cuma satu, hanya kepengen benar-benar bagaimana para guru bisa menemani kita menghujamkan satu pemahaman akan keterhadiran Allah dalam setiap episode kehidupan kita, gitu ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Teras PP ini jadi satu wasilah untuk kita bisa terkonek dengan Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, dan lagi ngelakuin apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita akan ke Abi Ilham nih, salah satu trainer dari PPA for Personality, gitu ya, core will dari peradaban IOA di wilayah Sumatera Barat, gitu ya. Izin Al-Fakir menyampaikan ada info nih yang menarik, insya Allah. Info yang ditunggu oleh teman-teman bisa jadi nih, Masya Allah ya. Apa infonya Kak Yawan? Kira-kira ada nggak yang di awal ini kepengen dengerin info dari saya? Mau nggak? Kalau nggak mau, ya tetap saya infokan. Oh ya, makasih banyak Bu Peti Nur Aini, gitu ya, Masya Allah. Jadi gini, insya Allah kita tuh dari tim Teras PPA dan juga tim Your Organizer akan mempersembahkan satu program tuh buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Program ini itu insya Allah disebut dengan MC Mastery, gitu ya, atau Master Ceremony Mastery. Jadi kemarin kan banyak nanya tuh kayak Wan, pengen dong belajar jadi MC teras, gitu kan. Kayak Wan gimana tuh kalau ngebawain atau dampingin guru-guru kalau saat ngisi kelas PPA. Alhamdulillah, dan juga baru sampai ya di Kota Mobagus selama 4 hari nemenin guru kita semuanya, Ustadz Sony Adikim, yang ngisi kelas The Happiness Journey dan juga ngisi kelas private kelas PPA di Kota Mobagu. Alhamdulillah tadi Ustadz Sony udah kembali lagi ke Jakarta, Allah sudah sampai rumah, alhamdulillah, gitu ya. Dan saya nggak kepengen, gitu ya, hanya sekedar ini ya, jadi MC, gitu ya, tapi harapannya bisa di-sharingkan, gitu ya. Dan dahsyatnya ini bukan saya yang jadi gurunya, gitu ya. Nanti kan ada bersama juga oleh Ustadz Zul. Kira-kira pada mau nggak? Ustadz Zul tuh dikenal juga sebagai kiainya lah dalam hal komunikasi, art mastery jadi bukan cuma sekedar jadi MC, tapi MC yang bisa menguasai hati dan apa-apa yang disampaikan dari hati sampai ke hati, gitu kira-kira. Gitu kan. Dan ini bisa dipakai di mana saja, gitu ya. Dan akan ada beberapa benefit yang nanti insya Allah akan didapatkan. Nah, program ini pertama kita khususkan kepada semua PPLC di seluruh Indonesia dan juga kita buka secara umum. Untuk PPLC seluruh Indonesia itu insya Allah kita kasih satu tiket free, gitu ya, gratis, perwakilan dari PPLC yang biasa MC atau yang biasa nemanin para guru, gitu ya, untuk jadi MC di training-training ya. Dan insya Allah buat teman-teman juga ini terbuka kesempatannya untuk teman-teman semuanya. Insya Allah satu hari bersama Ustaz Zul, gitu ya, saya nemenin aja Ustaz Zul, gitu ya, Ustaz Zul, dan bagaimana kita jadi MC yang insya Allah bukan cuma sekedar MC, bukan cuma sekedar nyampain urutan-urutan acara, tapi kita ngejagain bagaimana acara itu, bagaimana satu agenda itu bisa punya ruh tersendiri, gitu ya. Dan dahsyatnya program ini bisa Anda ikutin, gitu ya, siapapun Anda bisa ikutin, dan itu insya Allah kita hanya terbatas, ternyata saya dapat info tadi hanya terbatas sekitaran 100 atau 200 orang, gitu ya. Jadi kalau hari ini yang hadir udah 600, ya siapa yang cepat dia dapat, gitu kalau bahasanya. Dan itu free untuk perwakilan PPLCC Asia, dan juga teman-teman yang umum bisa ngikut daftar dan itu berikan impact terbaiknya, gitu ya. Dan insya Allah impact terbaik ini juga kita akan juga salurkan, gitu ya, insya Allah dengan program-program mau nggak? Benefitnya apa? Nanti kita juga di program itu nanti yang terbaik itu akan kita pilih, satu orang terbaik itu kita akan pilih, dan dia akan menemani para guru untuk mengisi di private class PPA online, gitu ya. Yang juara satunya nanti insya Allah akan ada pemilihan peserta terbaik, dan peserta terbaik itu akan nemanin guru-guru ngisi kelas PPA online. Itu saya dapat info tuh dari teman-teman panitia. Kira-kira mantep nggak? Dan saya ngerasain betul ya, jadi MC
si nemanin para guru, kalau bahasanya kalau offline tuh ngangkat-ngangkat koper para guru, jemput di bandara, ngantar lagi ke bandara. Kalau boleh siapa dia bilang gitu ya, itu bisa dapatkan ilmu yang double-double, bisa dapat insight, bisa dapat hikmah, mampu melembutkan hati yang seringkali keras. Dan insya Allah teman-teman ini punya kesempatan yang luar biasa banget gitu ya. Dan ini masya Allah teman-teman semuanya, ini flyernya ya, sudah di-share tuh sama Mas admin. Insya Allah nanti kita bisa maksimalkan yang ada gitu ya. Nanti monggo silahkan yang mau, monggo sudah bisa tuh di-share di kolom chat tuh tim admin gitu ya. Udah share linknya, segera daftar karena ini terbatas. Sekitar 100 sampai 200 orang lah kalau nggak salah ya gitu. Sementara PPLC saja Indonesia 130, berarti kuotanya hanya sekitaran 100 gitu ya. Harus yang ikhwan, nggak terbuka untuk umum, karena selain training PTA gitu ya, nanti akan banyak juga berkesempatan untuk jadi MC, ngedampingin juga para guru di banyak program di peradaban IOA gitu ya. Bukan cuma sekedar satu program, banyak insya Allah gitu ya. Dan yang paling penting sih ini ya, ngobrol-ngobrol banyak dengan Ustadz Zul, dan itu langsung case-nya itu adalah langsung MC gitu ya. Itu dahsyat banget lah. Insya Allah nanti kita belajar bareng-bareng tanggal 11 gitu ya, September insya Allah. Baik, alhamdulillah itu hadiah dulu di awal dari Al-Fakir, dan insya Allah kita back lagi, kita langsung sapa nih guru kita semuanya, Abi Ilham nih gitu ya. Insya Allah akan menemani kita tentunya dengan satu tema yang luar biasa banget. Ibu, saya setelah banyak belajar tentang personality, itu banyak hal-hal yang bisa saya rasa saya bisa maksimalkan dari yang sebelumnya nggak pernah saya tahu gitu ya. Dan malam ini kita akan dibersama oleh Abi Ilham, yang ini termasuk salah satu trainer yang luar biasa dari PPA for Personality, akan ngebahas menemani kita untuk satu tema yang luar biasa, yaitu syukuri potensi positif dan bagaimana kita mewaspadai potensi-potensi negatif gitu ya. Setiap kita ketika lahir itu pasti Allah sudah kasih potensi dalam Al-Quran itu, dan potensi itu kita manfaatkan sebagaimana dua sisi yang Allah titipkan fitrah diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, bagaimana agar yang kita bisa maksimalkan adalah sifat takwa, sementara yang fujur kita bisa tekan. Insya Allah malam ini kita akan benar-benar belajar bareng Abi Ilham ya. Alhamdulillah sudah 700 lebih nih partisipan, kita langsung sapa guru besarnya Abi Ilham Kurniadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yawan. Masya Allah, teman-teman, sehat Bi? Saudara-saudaraku semua, coba. Alhamdulillah Kak Yawan. Sehat Bi? Luar biasa ini, senang sekali ini. Alhamdulillah Kak Yawan, alhamdulillah. Bisa dengar suara saya nih, jelas? Alhamdulillah, jelas Bi. Coba teman-teman Halo. boleh dong. Alhamdulillah. Boleh dong responnya di kolom chat. Suara saya jelas terdengar kah? Jelas ya. Kalau suaranya Abi Ilham jelas terdengarkah juga? Assalamualaikum. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Jelas Bi. Alhamdulillah. Tunggu Bi, disapa dulu nih sahabat-sahabat kita. 700 lebih partisipan hanya via Zoom menuju 800. Dan di YouTube juga banyak yang menyimak nih Bi. Dari seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang dari luar negeri nih menyimak, dari Hong Kong, India, Malaysia juga hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Luar biasa sekali. Saya jadi geter banget sekarang berhadapan insya Allah dengan 700-an lebih, 800-an orang soleh. Mudah-mudahan ini menjadi penghubung bagi kita di akhirat nanti, jika saya tidak termasuk yang ditemukan di surga. Teman-teman sudah melihat wajah saya, minta tolong nanti diingatkan kepada para malaikat bahwa ada sahabat Anda yang tertinggal di luar. Allah ya Allah. Masya Allah ya. Ini dahsyat nih Abi, baru nyapa aja ini doanya bikin haru nih, bikin kita udah nangis aja nih ya.
Dan kita hanya kepengen Allah. benar-benar kita pernah Allah kumpulkan di dunia seperti doa Abi tadi ya, mudah-mudahan kita bisa saling mencari di akhirat kelak. Kita pernah bertemu walaupun nggak langsung via Zoom, kita istiqomah setiap pekan. Mudah-mudahan wajah ini, nama-nama ini semuanya yang ada, mudah-mudahan kita Allah takdirkan bisa bareng-bareng di surganya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallah. Amin ya Ini Allah. satu kebahagiaan tersendiri ya, Abi Anda di tengah-tengah kesibukannya nih Bi. Ya Masya Allah. Jadi Abi Ilham ini sekarang Abi Ilham ini di Padang gitu ya Bi ya, benar ya, Kota Padang ya Bi ya? Iya, saya di Solonya, Oh, di Kayawan. Jadi Solo, 2 jam ya. lagi dari Padang. Nah, Ini aktivitas Abi sehari-hari ngajar ya sebagai dosen dan juga di peradaban IOA. Abi ini adalah Korwil gitu ya, koordinator wilayah yang itu tersebar di seluruh Indonesia, ada 10, dan Abi ini salah satu yang luar biasa banget di wilayah Sumatera Barat sama apa Bi? Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau, Kayawan. Masya Allah. Jadi itu yang jadi teman seperjalanan teman-teman para IOA, penggerak peradaban IOA itu. Nah ini Abi nih, kalau bahasanya Masya ayahnya lah Allah. gitu di sana gitu ya. Dan juga seorang trainer PPA Personality gitu ya. Luar biasa banget. Kita alhamdulillah bisa banyak belajar. Alhamdulillah malam ini bareng Abi Ilham nih. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, Ini- Korwil 3. Bunda Ovil ini udah Korwil ini nih 3. udah respon di kolom chat. Siap Bi, ini kita kasih sedikit bocoran dong Bi terkait dengan apa nih yang akan kita bahas malam ini. Apa urgensinya sih Bi kita bahas ini Bi? Terima kasih Kak Iwan. Pertama yang jelas saya tadi terlalu dibesar-besarkan oleh Kak Yawan ya. Jadi sebenarnya saya ini banyak belajarnya dari Kak Yawan juga ini. Kami sesama Korwil tapi saya merasa Kak Yawan jauh lebih banyak yang bisa saya pelajari dari Kak Yawan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita Insya Allah akan berdiskusi saja, barangkali akan saling berbagi saja tentang potensi hati kita yang sebenarnya itu sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tapi ketika kita tidak begitu paham dengan baik, ketika kita belum memahami dengan tepat, seringkali justru semua kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah itu tidak terkemas dengan baik sehingga menjadi batu sandungan yang mungkin nanti akan menyebabkan kita terpeleset untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi bisa saja justru anugerah dari Allah itu menyebabkan kita terpeleset barangkali. Nah, kita akan mendiskusikannya, kita akan mencoba berbicara bersama lah, insya Allah. Itu barangkali Kak Yawan, sebagai pengingat saja barangkali. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi dalam kehidupan ini kan kita sekali hidup ya. Kalau saya nangkep tuh dari kata Abi, kita sekali hidup dan kita kepengen hidup ini yang berhasil. Dan hidup yang berhasil itu nggak akan pernah keluar dari interaksi kita dengan sesama gitu kan ya. Nah, sering kita tuh dengan sesama seringkali clash gitu ya, seringkali ada cara memahami yang berbeda, yaitu dimulai dari cara kita memahami diri kita sendiri yang salah. Ternyata ketika kita salah memahami diri kita, salah memaksimalkan potensi yang negatif ketimbang potensi positif, maka bisa jadi kita juga ke orang lain pun juga akan begitu. Dan bisa jadi itu akan jadi mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Nah, ini Masya Allah benar-benar siapkan tulisannya, siapkan diri, yang paling penting itu siapkan diri, khusyuk, sadar penuh hadir untuk bareng-bareng di sini. Mudah-mudahan Allah hujamkan hidayah dan pamannya banyak bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita mulai kajian kita malam ini tentunya, dan kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini.
webinar teras PPA itu program ini disponsori oleh IWA dan juga IWA Health, dan program ini disupport oleh IOA Merge, Life Herbal, dan diselenggarakan oleh IOA Organizer dan IOA Supporting System. Bismillah, sahabat-sahabat sekalian, yuk kita mulai kajian kita, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah hujamkan banyak pemahaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa qalban khashi'an, wa amalan sholihan mutaqabbalan. Bismillah, Abi Ilham, falyatafaddal limastur. Jazakallah, Kak Yawan, luar biasa. Terima kasih sekali. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, getar saya jadi makin kuat ini. Allahu Akbar. Benar-benar Allah itu memberikan getar yang lain ketika kita mencoba untuk berbagi dan ketika kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang sebenarnya kita saling merindu ya. Saya rindu bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai asbab kita untuk saling memanggil nanti di akhirat. Saya mohon izin ya untuk berbagi slide. Bisa dilihatkah slide saya? Alhamdulillah, bisa Bi. Saya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Pada hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana sebaiknya kita untuk mensyukuri semua potensi positif yang diberikan oleh Allah kepada kita dan mewaris anugerah bagi kita diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mulai dengan sama-sama beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah bahwa pada hari ini kami bertemu dengan sahabat kami yang saleh di dunia ini ya Allah. Jadikanlah ini sebagai penyambung bagi kami dalam silaturahmi kami nanti kelak di akhirat. Ya Rabb, insyaallah kami akan mengkaji, berdiskusi tentang banyak hal, tentang diri kami, tentang diri sahabat-sahabat kami Allah. Dan kami tahu sekali ya Allah, betapa banyak anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Namun kami kadang lalai Allah dalam mensyukuri semua kelebihan-kelebihan yang Kau berikan. Namun kami juga kadang lalai dalam mewaspadai semua kemungkinan-kemungkinan yang akan menjeratkan kami bisa terjerumus menjauh darimu ya Allah. Ya Allah, hati ini sungguh berbolak-balik ya Rabb. Hati ini sungguh terbolak-balik. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, sabit qulubana ala dinika ya Allah. Teguhkan hati kami agar senantiasa berada kukuh di dalam jalan yang telah Engkau pilihkan bagi kami. Ya Allah ya Rabbi, teguhkanlah hati kami ya Allah. Jaga setiap langkah kami ya Rabb, dan tuntun kami agar tidak ada satupun kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar maupun secara tidak sadar ya Rabb. Dan seandainya itu pun ada, hanya doa, hanya ampunan darimu yang kami harapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana kita sebenarnya menjadi yang terpilih. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang telah dipilih oleh Allah, yang dijadikannya berbeda dibandingkan dengan ribuan, jutaan, dan miliaran umat-umat lain. Kita bersyukur sebenarnya bahwa kita termasuk orang-orang yang terpilih. Dan mudah-mudahan memang benar kita terpilih. Mudah-mudahan memang benar kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah
Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdi khaira." Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka Allah akan mempekerjakannya. Allah akan menyibukkannya. Dan para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sih caranya Allah itu mempekerjakan? Bagaimana cara Allah itu menyibukkan?" Lalu Rasulullah menjawab, Allah menyibukkan dengan cara memberinya taufik untuk beramal saleh sampai ajal menjelang. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, rindu kita ya untuk ingin kita agar kita lah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah disibukkan oleh Allah itu. Mudah-mudahan saf yang kita bangun sekarang, klaim kita bahwa kita adalah employee-nya Allah, para pekerjanya Allah. Klaim kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh Allah. Itu benar-benar dapat kita jaga dengan baik. Dan kita juga berharap Allah ridho dengan klaim kita bahwa kita adalah employee of Allah. Mudah-mudahan kita memang benar-benar termasuk orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusan Allah. Sibuk dengan semua amal-amal soleh kita, hingga nanti kematian itu datang nanti di kita. Hingga nanti kematian itu datang dan kita berharap kepada Allah. Semoga ketika saat itu datang, kita sedang berada di dalam jalan dakwah ini. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kita di dalam peradaban ini, ya. Afwan Bi, ini teman-teman pada request mungkin Kenceng ya? Ya agak kekencangan mungkin ini. Ya, nggak apa-apa. Mungkin di iya. ya suara Abi Kita mungkin yang stop lebih ini aja ya, kita dirindukan matiin kayaknya. aja. Ya, Ya, mungkin insya teman-teman Allah. lebih merindukan suara Abi secara penuh ya. Benar Kak Yawan, ini yang kita khawatirkan dari tadi, karena memang sound di laptop ini agak sedikit bermasalah sebenarnya. Udah tua sih. Bentar, kita atur dulu ya. Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian. Baik, ya, mungkin kita bisa lanjutkan kembali. Kita matikan saja share sound-nya. Baik. Saya bisa dilihat lagi kah? Bisa Bi, aman. Nah, insyaallah. Jadi, sebagaimana yang kita tadi sudah bahas, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dia. Kita punya target ya, bahwa di dalam peradaban ini ada 3 indikator yang harus kita capai. Dan selalu saja para guru kita mengatakan entah kapan itu akan bisa kita lakukan, entah kapan bisa kita laksanakan. Yang penting tugas kita sekarang adalah bahwa kita bekerja saja. Kita berjalan saja dan kita syukuri semua yang telah kita lakukan. Kita kerjakan semua yang menjadi tugas kita di dalam peradaban ini. Mengenai kapan target indikator ini dapat tercapai, itu semua kita serahkan kepada Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara bagaimana kita dalam mencapai 3 indikator tadi di dalam peradaban ini, sesungguhnya kita sekarang sedang menuju kepada sebuah peradaban yang kita sebut dengan peradaban UA, meniru kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dulu dengan membangun sebuah peradaban yang disebut dengan peradaban Madinah. Dan di dalam peradaban itu Allah mewanti-wanti kepada kita. Di dalam surat As-Saff ya. Surat As-Saff Allah mengatakan innallaha
yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah lebih mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris-baris, dengan bersaf-saf. Safnya bagaimana? Ka'annahum bunyanun marsus. Saf seperti bangunan yang kokoh. Ayat yang satu ini telah sering kita bahas. Bagaimana kita merapikan pasukan kita merapikan barisan kita di dalam peradaban Yoha ini. Karena Allah akan memberikan kecintaannya. Allah akan memberikan kesayangannya kepada kita. Jika kita membangun peradaban ini dengan saf yang rapi. Ka'annahum bunyanun marsus. Seperti bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh tentu kita sudah tahu. Bangunan yang kokoh itu terdiri dari material-material terpilih. Dan dari material-material terpilih itu kemudian menempati posisi-posisi yang tepat dan diramu dengan cara yang tepat pula. Nah, di dalam peradaban ini kita dibutuhkan untuk menjadi material-material terpilih. Bukan sembarangan orang yang akan mampu melaksanakan tugas besar untuk membangun peradaban ini. Tapi hanya orang-orang terpilih lah. Dan orang-orang terpilih itu adalah, mudah-mudahan itu adalah kita, para employee of Allah. Dan kitalah juga yang nanti akan ditempatkan pada tempat-tempat yang tepat, sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan sesuai dengan semua kelebihan-kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat bahwa tadi bangunan yang kokoh itu dibangun oleh material yang terpilih dan ditempatkan pada tempat yang semestinya. Gak mungkin ya, genteng kita jadikan bahan untuk pondasi di bawah. Oh, tentu tidak akan kokoh bangunan. Dan tidak mungkin pula misalnya kalau kita meletakkan paku, kita susun-susun, kemudian kita jadikan dinding rumah, juga tidak akan mungkin. Jadi semua berada pada tempatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teamwork, teman-teman sekalian. Inilah yang dimaksud dengan teamwork, sebuah tim yang harusnya solid, sebuah tim yang harusnya benar-benar tersusun dengan baik, memiliki tujuan yang jelas, memiliki visi yang jelas, dan setiap anggota di dalam tim itu memiliki skill yang pas, tepat, dan dibutuhkan untuk kerja-kerja yang akan dilakukan oleh teamwork itu. Maka kita sesungguhnya teman-teman sekalian di dalam peradaban Yoha ini adalah sebuah tim yang besar. Dan ini adalah sebuah mesin yang besar yang sedang bergerak menuju ke tujuannya. 3 indikator tadi. Dan bersyukur sekali kita. Mudah-mudahan Allah menganggap kita, walaupun kita hanya sebuah sekrup kecil saja barangkali. Ya mungkin ya, kalau dilihat dari sebuah mesin yang besar, kita hanya sebuah komponen kecil yang mungkin bisa diabaikan. Tapi Allah takdirkan kita hadir di situ. Dan walaupun kita hanya sebuah skrup kecil, tapi kita ikut menjadi bagian yang akan menggerakkan dari roda yang besar itu, dari mesin yang besar itu, untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita impikan bersama. Nah, teman-teman sekalian, di dalam teamwork kita ini tentu ada aku, ada kamu, ada teman-teman, dan ada sahabat-sahabat kita. Para guru kita di PPA ini sudah mengajarkan bahwa dalam setiap hubungan kita harus selalu kita libatkan Allah. Nah, dalam setiap hubungan kita, dalam setiap silaturahmi kita, dalam setiap interaksi kita, dalam setiap aktivitas kita, antara aku dan kamu dengan sahabat-sahabat kita yang lain, maka kita harus selalu melibatkan Allah sebagai orang ketiga. Inilah nanti akan menjaga langkah kita, agar tetap konsisten, agar tetap senantiasa berada pada rel yang tepat untuk ikut bersama-sama menuju ke target yang kita hadapkan bersama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang aku, kamu, lalu kita melibatkan Allah di dalam kebersamaan kita itu, tentu penting sekali kita bisa memahami siapa sih aku ini sebenarnya, dan siapakah kamu ini, para sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita berada di dalam
peradaban yang mewah di dalam mesin besar ini. Maka sangat penting sekali untuk memahami. Sebagaimana juga Allah telah katakan dalam surat Al-Isra ayat 84 nih. Kul kana, katakanlah sesungguhnya setiap orang itu berbuat sesuai dengan syakilahnya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Masya Allah. Allah sendiri juga sudah mengatakan di sini bahwa setiap orang itu akan berbuat sesuai dengan potensi yang sudah ditanamkan dalam dirinya. Sesuai dengan modal apa yang telah ditanamkan oleh Allah dalam dirinya. Nah, sebagaimana sudah dikatakan oleh Kak Yawan tadi, kita kan sudah tahu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam surat Asy-Syams itu ya. Wasyamsi wadduhaha. Yang itu mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata Allah itu memang telah memberikan bekal kepada kita, berupa potensi fujur dan potensi takwa. Fa'alhamaha, maka kami telah mengilhamkan bagi dia fujuraha wa taqwaha. Inilah sebenarnya syakilah yang diberikan oleh Allah kepada kita, modal yang diberikan kepada kita. Bukankah Rasulullah sendiri mengatakan, Kulu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir di atas fitrahnya masing-masing. Dan inilah ketika kita katakan di dalam surat Ar-Rum ayat 30 juga Allah ingatkan lagi. Bagaimana kita harus tetap berada pada fitrah itu, menjaga fitrah itu, dan jangan sampai terselewengkan dari fitrah itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif itu, din yang lurus itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya masing-masing. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di atas fitrah Allah itu. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, walaupun sebagian besar manusia tidak tahu. Maka teman-teman sekalian, adalah suatu keharusan bagi kita untuk memahami bahwa di dalam diri kita Allah telah instalkan anugerah, Allah telah instalkan bekal yang cukup bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita di atas dunia ini. Terutama untuk menjalankan fungsi kita sebagai bagian dari peradaban yang sedang kita bangun ini. Itu yang dimaksud dengan syakilah. Dan syakilah adalah anugerah di mana Allah tanamkan di situ fujuraha wa taqwaha. Kita insya Allah nanti akan bahas kedua-duanya. Apa sih fujurnya, potensi fujurnya, dan apa sih potensi takwa yang telah diberikan oleh Allah itu kepada kita. Nah, kita bahas dari sudut teori strata genetik. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ternyata menurut strata genetik manusia itu ya dibedakan atas 5 hal. Ya, yang pertama jenis kelamin menjadi faktor pembeda. Karakter seseorang sangat tergantung kepada jenis kelaminnya. Kita tahu bahwa laki-laki berbeda karakternya dengan perempuan. Perempuan berbeda karakternya dengan laki-laki. Yang kedua, mesin kecerdasan. Yang ketiga, drive kecerdasan. Keempat, kapasitas hardware. Dan kelima, golongan darah. Golongan darah ini kita juga sudah sama-sama tahu ya. Orang golongan darah O itu memiliki karakter yang berbeda dengan golongan darah A. Dan demikian juga yang lain-lainnya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Jannah, pada hari ini kita akan membahas tentang 2 hal ini. Bagaimana ternyata Allah telah menganugerahkan kepada kita suatu pemahaman, dan di mana dari sekian miliar manusia ini ternyata dapat kita sederhanakan karakter genetiknya. Dari mana itu berasal pembagian itu? Dapat kita sederhanakan dari sekian miliar manusia, dapat kita sederhanakan karakter genetiknya, personality genetiknya hanya menjadi 5 kelompok saja. Ini dilihat dari bagian mana dari otaknya yang dominan dia gunakan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam kelas-kelas di PPA for Personality. Nah, teman-teman sekalian,
Selama ini kita sudah kenal, ada orang otak kiri, ada orang otak kanan ya. Orang otak kiri biasanya cenderung lebih matematis, orang-orang yang gimana? Orang-orang yang cenderung memiliki arts, ya, seni, cenderung lebih memainkan perasaan, begitu ya. Nah, sekarang yang kiri itu ada dua. Nah, kita buka saja semua bahwa dari sekian miliar tadi, kita dapat mensederhanakan karakter genetik seseorang itu hanya kepada 5 kelompok saja. Pertama, kelompok yang kita sebut sebagai kelompok sensing nih. Kapan seseorang disebut sebagai kelompok sensing? Jika yang dominan dia gunakan untuk berpikir, untuk berproses analisis di otaknya itu adalah bagian limbik sebelah kiri dari otaknya. Nah, kemudian termasuk ada kelompok kedua yang kita sebut sebagai kelompok thinking. Ketika seseorang itu yang aktif dia gunakan, yang dominan dia gunakan adalah neokorteks sebelah kiri. Dan seseorang disebut intuiting, ketika yang aktif dia gunakan adalah neokorteks sebelah kanan. Disebut sebagai feeling, ketika yang aktif dia gunakan itu adalah limbik sebelah kanan. Dan ketika yang dominan dia gunakan itu adalah bagian otak, bagian tengah, maka orang-orang itu dimasukkan kepada kelompok orang-orang insting. Setiap kelompok ini memiliki ciri yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, yang kalau kita bisa pahami dengan baik, kalau kita bisa pahami dengan baik, maka insya Allah kita akan mampu memahami orang, memahami diri kita sendiri, dan tidak ada masalah lagi dalam persoalan kita, dalam proses silaturahmi kita dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Kita menjadi lebih paham kenapa dia bisa begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, maka kita, insya Allah kita akan menjadi lebih sabar dalam berhadapan dengan sahabat-sahabat kita. Baik, saya ingin tanya ini pada teman-teman, mau nggak kita bahas ini lebih lanjut? Nah, silakan dijawab di kolom chat. Yuk, gimana? Mau nggak? Oke, kita bahas lebih dalam ya. Kita bahas lebih dalam. Kita lihat potensi positifnya dulu. Nanti kita lihat potensi negatifnya. Nah, ini sangat perlu. Mengapa? Jangan kita hanya bicara tentang yang positif saja, sementara kita lupa dengan negatifnya. Nah, alhamdulillah pada mau semua nih, masya Allah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita bahas yang pertama, yang ini nih, yang sensing terlebih dahulu. Nah, masya Allah. Jadi ini ya, nanti kita bahas sambil sahabat-sahabat semua mencoba mereka-reka, membayang-bayangkan saja. Ini siapa ya kira-kira teman saya yang masuk seperti ini? Ya, siapa kira-kira? Lalu apakah memang seperti itu gitu? Oke, masya Allah. Bentar ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, nah kita bahas yang pertama nih, yang sensing tuh. Ya, sensing nih, oke. Nah, tadi sensing, kalau yang dominan dia gunakan adalah otak kiri sebelah bawah. Ini ciri-cirinya nih, ciri-ciri positifnya. Orang sensing ini biasanya adalah orang yang selalu menuntut bukti. Nah, maksudnya gimana? Jangan pernah bicara suatu hal yang tidak konkret kepada orang-orang sensing. Kita udah ngomong berteori-teori, tapi orang sensing nanti nanya, apa yang ditanya sama orang sensing? Buktinya mana gitu. Orang sensing ini juga adalah orang yang konkret, orang yang rajin, orang yang detail. Bahkan hal-hal yang bagi sebagian besar kita tidak terperhatikan dengan baik, bagi orang sensing itu bisa jadi perhatian lebih dan bisa jadi masalah. Orang sensing adalah orang yang selalu menuntut bukti. Kemudian ciri berikutnya adalah mereka berpola pikir yang sangat sistematis, sangat runut sekali. Nah, kadang-kadang sepertinya kurang strategis. Kenapa saya katakan kurang strategis? Karena memang kurang taktis ya, kurang taktis. Karena memang dengan pola pikir yang sangat sistematis, kita bisa menebak. Kira-kira setelah A pasti
pasti dia akan mengambil langkah B. Nah, itu kira-kira. Dan orang sensing ini sangat berorientasi kepada hasil, teman-teman. Berorientasi kepada hasil. Nah, ketika mengerjakan sesuatu, orang sensing biasanya itu sudah punya standar di otaknya, di pemikirannya. Apa standarnya? Bahwa sesuatu ini nanti hasilnya seperti ini. Dan kalau itu tidak tercapai, nanti mereka akan lebih memilih mengulangi proses lagi, ulang lagi sampai hasilnya ketemu persis seperti apa yang ada dalam bayangannya. Kalau belum lagi akan ulang lagi dari awal. Nah, orang sensing juga adalah orang yang butuh kepastian. Jangan pernah berjanji-janji kosong orang-orang. Mereka suka mencontoh, memiliki kemampuan mencontoh yang sangat baik, lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya non-fiksi, dan memiliki memori jangka panjang. Jadi memorinya itu sangat kuat sekali untuk mengingat hal-hal yang lama-lama. Nah, kawan-kawan kita yang sensing ini, chemistry-nya adalah harta atau materi. Kita lanjut ya. Memiliki eksitasi yang tinggi, artinya mudah terpengaruh oleh faktor di luar dirinya, dan ketika akan melangkah, inhibisinya, hambatan dari dalam dirinya juga tidak terlalu banyak. Baik, kita lanjut ya. Itu satu, sensing. Cukup ya? Kira-kira sudah kebayang ya? Siapa teman-teman kita yang sensing? Atau anak kita sendiri di rumah, atau suami kita sendiri di rumah, ya? Atau teman-teman sesama pengurus di entitas. Siapa yang sensing? Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah kelompok yang kita sebut sebagai kelompok thinking. Thinking tadi dominansi otaknya terletak di sebelah kiri atas. Ya. Ini nih, orangnya adalah orang yang sangat logis dan rasional. Maka ngomong dengan orang thinking, ngomonglah tentang apa yang dia pikirkan. Kalau ingin bertanya kepada orang thinking, pikirlah apa yang tanyalah apa yang dia pikirkan. Jangan bertanya apa yang dia rasakan. Karena orang thinking diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah di kemampuan logika dan kemampuan rasionalnya. Nah, karena itu, orang thinking ini sepertinya kurang peka. Kurang peka dengan perasaan orang lain. Mengapa bisa begitu? Karena mereka menimbang segala sesuatunya dengan logika, bukan dengan perasaan. Cenderung cool, calm, confident, dan menjaga jarak dengan teman-teman yang lain. Mereka juga sekarang masih nah sekarang mereka juga orang yang bisa selalu bertanya tentang data, selalu bertanya data. Kalau kita ngomong sama orang thinking tanpa data, itu biasa orang thinking nggak mau terima itu. Jadi harus ada data, harus ada angka yang jelas. Dan orang thinking terkenal sebagai orang-orang yang kritis, tegas menuntut hak, dan cenderung berpenampilan maskulin. Oke, baik. Nah, chemistry-nya orang thinking biasanya adalah tahta, power, kekuasaan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, coba dilihat-lihat lagi ada nggak di lingkungan kita yang seperti itu, gitu ya. Nah, artinya inilah anugerah yang diberikan oleh Bu Feti Nuraini. Tahta, power, kekuasaan adalah thinking. Ya, siap. Oke. Udah ya, sudah mulai paham ya. Jadi nanti jangan sampai, kenapa sih suami saya ini kok orangnya kurang peka banget. Jangan-jangan dia thinking. Nah, kok cool banget ya istriku. Jangan-jangan dia thinking. Insya Allah. Iva Idris thinking introvert hadir. Wow. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, orang thinking ini terkenal dengan orang yang memiliki eksitasi rendah dan inhibisi tinggi. Artinya apa? Susah untuk dirangsang dari luar, susah terpengaruh oleh faktor-faktor di luar dirinya, dan ketika akan melangkah juga hambatannya terlalu tinggi. Mengapa? Karena ketika akan melangkah, logikanya langsung main tuh. Gimana sih? Aman nggak nih kita? Strategi melangkah bagaimana nih? Aman nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi akhirnya agak susah berjalannya, agak susah majunya karena penuh strategi, penuh pertimbangan ketika akan melangkah. Oke, itu sudah dua. Kita masuk yang ketiga, yang dominansi kecerdasan
otaknya terletak di sebelah kanan atas. Ini dikenal dengan orang-orang intuiting. Orang intuiting adalah orang yang sangat kreatif, sangat imajinatif, dan ketika kita bicara dengan orang intuiting, bicara tentang apa yang dia bayangkan. Sensing tadi buktikan, thinking pikirkan, lalu sekarang yang intuiting adalah bayangkan. Tanya apa yang dia bayangkan. Bagaimana menurut imajinasinya, bagaimana menurut yang dia bayangkan. Nah, orang-orang tinting ini biasanya suka dengan gambaran besar atau kita sebut dengan big picture. Gambaran besar tentang suatu hal, tentang masa depan, tentang apa yang akan direncanakan. Nah, karena kemampuan imajinasinya yang tinggi, teman-teman kita yang intuiting ini cenderung menjadi orang-orang yang kreatif. Kreatif, unik, berbeda dengan yang lain gitu. Oke. Kemudian juga orientasinya pada masa depan, orangnya abstrak dan suka pada teori-teori, memiliki pola yang sangat beragam, ya, berpikir melompat-lompat, ya, sering menggunakan analogi dan metafora, kemudian lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat fiksi. Mengapa? Karena di situ ada imajinasinya bermain. Biasanya juga orang-orang intuiting ini relatif usil dibandingkan yang lain. Ayo, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa dirinya orang-orang yang usil? Nah, kalau ada, mungkin kemungkinan besar Anda adalah orang yang termasuk kelompok intuiting. Orang intuiting fokus pada hal-hal besar dan bersifat strategis. Oke? Nah, mereka memiliki eksitasi yang rendah dan inhibisi yang rendah. Artinya, eksitasi rendah itu susah dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya. Mengapa? Karena PD-nya juga tinggi, sama seperti orang thinking tadi yang ini. Jadi yang bagian atas ini, thinking dan intuiting ini, PD-nya tinggi, rasa percaya dirinya tinggi, sehingga susah untuk mendapatkan pengaruh dari luar. Cuman bedanya dengan thinking, orang intuiting ini inhibisinya rendah. Jadi ketika akan melangkah, tidak terlalu banyak halangan di dalam langkah yang akan diambilnya. Kita lanjut kepada yang keempat ya. Nah, kita lanjut kepada yang keempat. Keempat nih, orang feeling nih. Orang feeling yang berada di kanan bawah dominansi otak. Oke. Orang-orang feeling, nah, kalau tadi sensing, buktikan, thinking, ya, feeling merapat ya, feeling merapat. Masya Allah. Pada feeling merapat. Bu Sari Azidin, Abi, PJ-nya apa? Kita rahasia dulu ya. Baik teman-teman sekalian. Yuk, para feeling angkat tangan. Yuk, cung. 86. Oke, lanjut. Nah, feeling itu orang yang suka main hati. Feeling rasakan. Ya. Sensing tadi buktikan, thinking tadi pikirkan, intuiting bayangkan, feeling rasakan. Semua menggunakan hati, berorientasi pada manusia, ya, mengukur segala sesuatunya dengan perasaan. Jadi tidak dengan logika. Bertolak belakang dengan thinking tadi yang mengukur segala sesuatu dengan logika, maka feeling ini mengukur segala sesuatunya dengan perasaan. Jadi logikanya agak dikebelakangkan. Tapi feeling ini adalah orang yang hangat, orang yang ramah. Mereka akan tampil sebagai orang empatik, kemudian mereka yang mampu bersimpati pada orang lain. Dianugerahi oleh Allah dengan kelebihan suka bicara. Jadi biasanya kalau teman-teman, sahabat-sahabat ada yang jadi guru, kalau ada murid-murid kita yang ribut, suka buka cabang ya, guru lagi jelasin di depan, dia juga buka cabang, jelasin di belakang. Jangan-jangan anak itu anak feeling. Karena biasanya suka ribut di kelas itu memang feeling. Karena apa? Karena dia suka ngobrol. Nah, karena suka ngobrol tadi, diberi kelebihan oleh Allah dalam berbicara, maka orang feeling ketika berbicara itu cenderung mudah meyakinkan orang lain. Dan mereka adalah orang yang lembut dan penyayang. Chemistry-nya cinta. Mereka memiliki stok cinta yang berlebih, yang mereka bagi kemana-mana, dan mereka juga butuh dicintai secara berlebih. Eksitasinya tinggi, teman-teman. Inhibisi tinggi. Eksitasi tinggi ini apa? Mudah sekali dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya.
Inhibisi tinggi ketika akan melangkah terlalu banyak halangan di dalam dirinya. Mengapa? Karena ketika akan melangkah, semua dirasakan dulu. Ini aman nggak nih langkah ini kita ambil? Orang tersinggung nggak nih kalau kita melangkah seperti ini? Jadi beda ya dengan thinking tadi ya. Thinking ketika akan melangkah, hambatannya juga besar, tinggi. Mengapa? Karena semua difikirkan, strategi melangkah dipikirkan. Di feeling, bukan strategi melangkah yang difikirkannya, tapi ini orang tersinggung nggak ya? Orang marah nggak ya kalau saya melakukan ini? Nah, maka inhibisinya disebut inhibisi tinggi. 4 ya, sudah 4 ya. Nah, kita masuk ke yang kelima, insting. Oke. Insting ini ketika dominansi otak yang dia gunakan adalah di bagian tengah. Oke, di bagian tengah ya. Nah, berbeda dengan keempat sebelumnya, maka di insting ini orangnya cenderung cepat, spontan, dan gak mau bertele-tele. Semua serba cepat. Mereka mengandalkan naluri. Ketika bertindak, mereka mengandalkan naluri. Orangnya pragmatis, generalis, ngomong yang umum-umum saja, nggak coka dengan hal-hal yang sifatnya detail, dan kelebihannya adalah dia mudah sekali menolong orang. Karena panggilan jiwanya di situ. Panggilan jiwanya itu adalah bagaimana dia bisa menolong orang sebanyak-banyaknya dan sebisa-bisanya. Guru-guru kita tuh ada yang insting tuh. Nanti teman-teman bisa lihat deh. Kemudian orangnya to the point, ya, banyak kawan. Mengapa? Tuh, Mas Sony katanya insting. Saya nggak mau komentar lah. Masya Allah. Dan mudah beradaptasi. Ingat, posisi dominansi otaknya di tengah, oke, di tengah, sehingga dia mudah beradaptasi dengan orang sensing, dengan orang thinking, dengan orang feeling, dengan orang intuiting sekali. Nah, mereka cenderung menjadi penghubung dari keempat kelompok yang ada, yang lainnya. Kemudian, mereka cenderung pragmatis dan memiliki kemampuan untuk menjadi pendamai yang luar biasa. Nah, khusus untuk orang insting ini, itu biasanya spontan. Kalau dari tadi keempat-empatnya kita ada ekspektasi, ada evidisi. Jadi santai saja. Dan chemistry-nya adalah bahagia. Maksudnya gimana, Bi? Nah, maksudnya jangan sampai mereka tidak bahagia. Maka apapun yang dilakukan oleh orang insting itu biasanya dalam rangka mendapatkan kebahagiaan. Oke. Ibu Darmawati. Baik. Nah, teman-teman sekalian, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau dari tadi kita bicara tentang aspek-aspek positif, potensi-potensi positif yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga didapatkan dari karakter yang ada, ya, dari karakter yang ada, dari karakter yang ditanamkan oleh Allah ke dalam diri kita, maka sebagaimana tadi kita katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita sekarang masuk kepada potensi-potensi negatif. Ayo, siapkan diri ya. Ini siapa yang dari tadi merasa saya sensing, merasa saya thinking, merasa intuiting, merasa feeling, merasa insting, nah, merasa happy dengan semua potensi-potensi positif. Sekarang kita siap-siap untuk bicarakan potensi negatif apa yang juga mungkin ada pada diri kita. Siap ya? Nah, coba siap ya. Kalau siap, kalau pingin, ketik lagi deh teman-teman di kolom chat. Biar ketahuan nih, biar keluar kita nih. Oke. Jadi saatnya kita membuka potensi negatif. Ini kenapa? Karena jangan sampai kita terlalaikan dengan potensi positif saja. Kita waspada dengan potensi negatif yang ada pada diri kita. Dan kita juga siap ketika kita ada teman-teman kita di dalam sub entitas kita, dalam kepengurusan kita, yang kita temukan sifat negatifnya seperti itu. Atau ketika kita sudah tahu, oh ini teman saya misalnya thinking,
negatifnya begini. Ketika dia bersikap seperti itu, kita sudah siap. Dan kita bisa memaklumi, kita bisa memahami. Sehingga bunyanun marsus itu betul-betul dapat kita capai, dapat kita bentuk dengan baik. Oke, bismillah. Insyaallah. Yuk. Sekarang kita lihat potensi sifat-sifat karakter-karakter negatif yang ada pada sensing terlebih dahulu. Orang sensing, teman-teman kita yang sensing, itu biasanya merasakan hal-hal seperti ini. Nah, tuh, sensing mana sensing? Orang sensing itu sering merasa hampa. Merasa ill-feel, annoying, sering sakit-sakitan, ya. Kemudian susah sekali untuk menambah keterampilan. Susah sekali untuk menambah hafalan. Nah, oke. Orang sensing ini kelemahannya satu lagi adalah senang yang instan. Kenapa? Karena mereka orientasinya pada hasil. Mereka orientasinya pada hasil, bukan pada proses. Itu tadi ya. Kemudian orang sensing cenderung tidak setia. Mengapa tidak setia? Karena ukurannya adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang sifatnya materi. Inginnya adu fisik. Ingin fight aja terus. Sesuatu yang kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia langsung ingin fight. Cenderung tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Nah, yang ini nih, bagian bawah ini nih. Kikir, oke? Bakhil, boros, dan suka nampang atau suka panggung. Nah, teman-teman, ini potensi ya. Jangan salah ya, ini potensi. Mohon maaf sekali. Bukan berarti orang sensing pasti begini, tapi ini potensi yang mungkin ada dan suatu saat mungkin muncul pada diri kita. Sehingga kita waspadai sebelum dia muncul. Ini potensi. Nah, jangan nanti marah sama saya nih. Jangan nanti marah. Wah, saya nggak seperti itu, Abi. Ya. Nggak ada yang bilang saya nih. Ayo. Nggak ada yang berani ngomong ya, gue banget ya. Pada ngilang semua ya. Masya Allah. Ini ya benar nih. Ini kita waspadai dan jadi PR untuk kedepannya. Oke. Selesai. Sensing. Kita tidak bahas panjang lebar. Sensing selesai. Kita masuk kepada yang kedua. Thinking. Nah tuh. Putri Muhammad. Saya sensing, tapi saya nggak kikir. Nah, berarti potensi kikirnya tidak muncul. Jadi sekali lagi, semua yang kita bahas tadi adalah potensi. Mungkin dia bisa muncul, mungkin dia tidak bisa muncul. Dari mana kita ambil? Dari karakter genetik yang muncul, yang ditanamkan Allah pada kita. Maka berpotensi seperti itu. Kenapa muncul? Kenapa tidak muncul? Kita bahas nanti. Oke, teman-teman sekalian ya? Ayo. Kita masuk lagi ya. Jadi potensi itu bisa muncul, bisa tidak muncul. Tapi dia mungkin muncul. Maka kita waspadai sebelum dia muncul. Nanti ada bagaimana cara mewaspadai. Oke. Thinking. Nih, thinking nih. Nah, keras kepala. Sombong. Anti kritik. Berpandangan sempit. Sok tahu. Tidak suka mengkaji lebih dalam. Skeptis. Kemudian suka mengabaikan, tidak pasti, ceroboh, dan gak mau susah. Ayo. Oke, Bu Ririn, sensing itu apa sama dengan penyakit-penyakit hati ya Ustadz? Bukan itu maksudnya. Sensing adalah pembagian tadi ya, kelompok sensing. Nah, kelompok sensing gitu ya. Nah, ini potensi sifat-sifat negatif kita. Mengapa thinking itu keras kepala? Mengapa thinking itu sombong? Mengapa thinking itu anti kritik? Karena itu tadi, cool, calm, confident. Oke? Iya. Lagi-lagi, sekali lagi, ini potensi negatif. Jangan salah, ya. Jangan salah, ini potensi negatif. Tugas kita lah mewaspadainya agar dia tidak wujud. Oke.
Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Nah, intuiting. Apa potensi negatifnya intuiting? Nih, orang-orang intuiting biasanya suka beralasan. Oke. Ya, takut konflik dan tantangan. Dia suka bermimpi, ya, tidak realistis, melayang-layang. Itu tadi, dari kemampuan imajinasinya menjadi dia tidak realistis. Hidup dalam imajinasinya, hidup dalam khayalannya. Cenderung pelupa. Kalau, nah ini nih kreatif picisan. Anugerah positifnya adalah orang intuiting adalah orang yang kreatif. Tapi yang kreatif itu gimana? Kreatif yang real, kreatif yang benar-benar bisa menghasilkan karya-karya besar. Itu positifnya. Tapi ada juga intuiting yang sok-sok kreatif. Sehingga kita sebut dengan kreatif picisan. Dan orang thinking suka memulai dengan sinis. Memulai pekerjaan dengan sinis. Dan kalau sudah buntu, dia akan mengalihkan masalah. Kreativitas kurang, padahal harusnya kreativitasnya tinggi, dan ingin semuanya sempurna, sehingga susah untuk bekerja sama dengan timnya. Sekali lagi, ini adalah potensi negatif. Oke, ini adalah potensi. Baik, Masya Allah. Nah, kita lanjut kepada feeling. Yuk, feeling cung. Feeling cung. Allah, ya Allah. Oke, baik teman-teman. Nah, ini nih. Orang-orang feeling adalah orang-orang yang maunya sendiri. Baper ya. Sulit diajak kerjasama. Keras hati. Moody. Ya. Sangat mood-moodan. Moodnya bisa berubah-ubah dengan cepat. Senang menyalahkan orang lain. Senang menyalahkan keadaan. Memuaskan nafsu keinginan sesaat. Syahwat ini ya. Suka berdebat kusir. Banyak bicara. Maunya bicara aja. Kurang suka mendengar. Tidak terbuka. Senang kongko-kongko. Dan suka mengambil hubungan diametral. Diametral itu apa? Suka memisahkan diri dari kelompoknya. Mengapa bisa begitu? Nah, coba siapa yang suka keluar masuk dari grup WA? Siapa yang suka keluar masuk di grup WA? Tersinggung sedikit, langsung memisahkan diri. Tersinggung sedikit, besok gak mau lagi nyapa temannya. Feeling ya? Oke. Sekali lagi, ini adalah potensi sifat negatif. Jangan terjebak ya, sekali lagi ini adalah potensi sifat negatif yang bisa saja muncul, bisa saja tidak muncul. Oke. Kita masuk yang kelima, insting. Masya Allah, Bu Raisa sudah tidak berperan, tapi sudah berperan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yuk, kita masuk kepada yang kelima, kelompok insting. Apa sih potensi negatif insting? Nah, ini dia. Oke. Orang insting itu suka mematahkan sesuatu. Oke. Suka emosional. Ya, pemarah. Mulutnya tajam. Kalau bekerja suka menggerutu, menolak diarahkan, membiarkan masalah, kemudian bekerja dengan asal-asalan. Suka sendirian dalam bekerja. Suka cari selamat, suka memusuhi, dan suka mengabaikan perasaan kita, mengabaikan perasaan orang lain. Oke? Lagi-lagi, potensi negatif. Masya Allah. Ini pengakuan jujur nih, aku banget tapi namanya Redmi 5, nama HP ya, bukan nama orangnya. Allah. Baik teman-teman, kita close ya. Kita close. Ya, udah jelas ya, udah jelas semua ya. Kita balik lagi ke belakang. Saya ingin balik ke belakang. Ini sensing, potensi negatifnya. Ini thinking, potensi negatifnya. Ini intuiting, potensi negatifnya. Ini feeling, potensi negatifnya.
dan ini insting potensi negatifnya. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika tadi kita sudah bicara, yang pertama kita bicara tentang potensi positif yang dianugerahkan Allah kepada kita, ya. Yang kedua tadi kita juga bicara tentang potensi negatif yang juga dianugerahkan Allah kepada kita. Lalu sekarang bagaimana kitanya lagi? Apa yang harus kita lakukan? Jelas bahwa tentu saja kita ingin menyempurnakan diri kita dengan menjadi lebih baik lagi. Tentu kita ingin langkah kita terjaga agar, bukankah doa kita selalu minta ditemani oleh Allah? Bukankah doa kita selalu kita titipkan semua kelemahan kita kepada Allah? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatain. Oke, bukankah itu doa yang kita selalu lantunkan yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Engkau yang Allah, Engkau yang Maha Hidup, Engkau yang Maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghis, dengan rahmat Engkau ya Allah kami memohon, aku memohon. Aslih li sya'ni kullahu, please tolong ya Allah selesaikan setiap urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Dan please ya Allah, jangan Engkau biarkan hamba sendiri walaupun itu sekejap mata. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, teman-teman sekalian. Ini doa yang benar kemudian diterjemahkan oleh guru-guru kita di PPA menjadi kalimat temani ya Allah dan titip ya Allah. Ya, temani kami dalam perjalanan kami ya Allah dan titip semua kelemahan-kelemahan kami ya Allah. Nah, ini ada kiriman chat ini dari Bu Rika Palembang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Teman-teman, ini didawamkan ya, diwiridkan ya, dijadikan doa kita sehari-hari. Kita terjemahkan dalam peradaban ini oleh guru-guru kita di PPA dengan temani ya Allah, titip ya Allah. Nah, kita kembali kepada materi kita. Tentu kita tidak ingin potensi-potensi negatif di dalam diri kita ini berkembang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan dirinya dan merugilah orang yang senantiasa mengotori dirinya. Bukankah itu teman-teman sekalian? Maka tugas kita sekarang adalah man-zakkaha, siapa yang membersihkan dirinya. Bagaimana? Dengan semakin mengasah potensi positif kita, kemudian semakin mengurangi potensi-potensi negatif yang ada pada kita. Mudah-mudahan Allah semakin ridho, dan ini mungkin langkah-langkah teknisnya. Langkah-langkah teknis ya, yang tentu teman-teman, insya Allah sahabat-sahabat semua nanti akan punya resep yang lain lah, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan potensi negatif yang ada di diri kita. Langkah pertama, bermujahadahlah kita kepada Allah. Okay. Bermujahadahlah kita kepada Allah. Bersungguh-sungguh kita dalam mengobati semua persoalan-persoalan penyakit jiwa tadi. Semua hal-hal negatif, potensi-potensi negatif tadi. Kita memiliki obat penawar sebenarnya. Karena kitalah dokter terbaik yang mampu mendiagnosa diri kita sendiri. Dari mana ini bisa kita dapatkan kemampuan mendiagnosa ini? Tentu ketika sering bercermin, ketika sering kita melihat apa sebenarnya yang ada pada diri kita, apa yang terjadi pada diri kita. Ya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ketika kita sakit, ya, kita minta kepada Allah agar obat ini benar-benar bisa menghilangkan penyakit sampai tuntas. La yughadiru saqama. Ya, baik. Nah. Isfi ya syafi, la shifaan illa shifauka,
syifaan la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan selain daripada kesembuhan darimu ya Allah. Dan kesembuhan itu yang bagaimana yang kita harapkan? Kesembuhan yang tidak akan bolak-balik lagi sakitnya. Sembuhnya benar-benar tuntas. Maka kita bersungguh-sungguh mencari penawar dari penyakit-penyakit hati kita tadi. Oke? Nah, Bapak dan Ibu, selalu kita berada dalam kondisi takut seandainya taubat kita tidak diterima oleh Allah, seandainya Allah tidak berkenan menghapuskan noktah-noktah merah di dalam diri kita. Nah, di sini kita masih ingat ya, kisah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang seorang yang telah membunuh 99 nyawa di zaman Nabi Musa dulu. Insya Allah, teman kawan sahabat sekalian, kita mungkin sudah tahu ceritanya ya. Bagaimana ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada orang alim dan dia bertanya, dengan sebanyak ini dosaku, masihkah aku bisa mendapatkan ampunan? Lalu orang alim ini berkata, gak mungkin lagi karena dosamu terlalu banyak. Kesal mendengar jawaban itu, maka dia tusuk orang alim itu, maka genaplah orang yang dibunuhnya 100 orang. Kemudian dia pergi kepada orang alim yang kedua. Dia tanya di situ, aku telah membunuh 100 orang. Nah, apakah tobatku akan diterima? Lalu orang alim yang kedua ini menjawab, Allah itu maha menerima taubat. Tidak ada yang dapat membatasi seorang hamba dengan taubatnya. Maka bertobatlah engkau, pergilah engkau ke sebuah tempat di mana di sana ada orang-orang saleh dan tinggalkanlah tempatmu yang lama. Senang hati orang ini, kemudian dia pergi ke tempat yang ditunjuk. Qadarullah di tengah jalan Allah wafatkan dia. Dan kemudian terjadilah diskusi di antara dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat di mana kemudian apakah orang ini termasuk orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah atau orang yang akan dilaknati oleh Allah. Datanglah malaikat ketiga, mengatakan ukur saja panjang perjalanan. Ternyata dia lebih dekat ke tempat terbaik, ke tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang telah bertaubat tadi dibandingkan jarak tempuhnya ketika dia meninggalkan tempatnya yang lama. Artinya apa Bapak dan Ibu? Salah satu obat yang mungkin kita harus cari adalah carilah tempat di mana orang-orang saleh berkumpul. Ya, karena semakin kita dekat dengan orang-orang saleh itu, semakin kita dekat dengan sahabat-sahabat kita yang saleh dan salehah, semakin terjaga hati kita. Dan itulah sesungguhnya disebut dengan obat yang kita maksud di slide sebelumnya tadi. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Insyaallah. Nah, resep yang kedua, ketika yang pertama tadi kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk menemukan komunitas yang soleh dan soleha. Kita bersungguh-sungguh untuk menemukan orang-orang soleh yang akan menjaga hati kita. Dan resep yang kedua adalah, yang keduanya itu adalah, kita memahami bahwa yang bisa menjadi pembersih dari setiap coretan itu adalah penghapus. Ya. Kita tulis pensil, kemudian kertas yang awalnya bersih sudah ada coretannya, dan ketika kita hapus, kita gunakan penghapus. Penghapus itu mampu mengangkat noktah-noktah yang telah ada. Nah, teman-teman, akan selalu ada perlawanan ketika kita mencoba membersihkan hati kita. Pasti akan selalu ada perlawanan. Maka ketika perlawanan itu muncul, lawan lagi dengan lawan yang seimbang. Tadi ketika kita bicara tentang orang-orang sensing ya, salah satu sifat negatif sensing itu adalah kikir, bakhil gitu ya. Walaupun tadi ada teman yang sensing barangkali yang membantah, maka ketika itu terjadi, kita sadari bahwa sebagai sensing, potensi negatif kita adalah kikir, bakhil, segala macam, maka kita lawan dengan yang sebanding, yang seimbang. Apa itu? Kita perbanyak sedekah. Kalau orang feeling, misalnya, salah satu penyakit hatinya adalah mudah tersinggung, gitu ya, maka kita lawan dengan yang terbanyak. Apa itu? Memaafkan setiap orang. Setiap saat memaafkan orang. Oke? Kalau orang thinking tadi salah satu potensinya adalah sombong, gitu ya. Sombong ya, terlalu kepedean, terlalu tinggi. Kita lawan itu dengan apa? Dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan merendahkan diri kita di depan teman-teman yang lain.
Kita jaga hati kita agar benar-benar jangan sampai perlawanan itu bisa memenangkan usaha kita untuk menyisakan potensi-potensi negatif itu. Dan teman-teman, penghapus akan berangsur-angsur habis setiap kali kita menghapus dosa kita. Pahami itu. Maka jangan pernah bermain-main dengan penghapus kita. Gunakan sebanyak-banyaknya penghapus. Karena kalau kita tidak tambah penghapus kita ini, kita bikin dosa lagi, dia dihapus lagi, makin lama dia makin kecil, makin lama dia makin pendek, akhirnya hilang. Stok kita menjadi kosong, dan disinilah mungkin kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang tekor ketika timbangan kita di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya, yang ketiga, kita jaga vitalitas diri kita. Ini atlet ya. Kita jaga vitalitas dengan suplemen. Suplemen itu apa? Suplemennya apa? Ya itu tadi, bukan makanan pokok, ya. Bukan makanan pokok. Suplemen itu kan tambahan, makanan tambahan. Nah, dalam istilah agama, tambahan ini disebut sebagai nafilah. Nah, kita jaga vitalitas kita dengan memperbanyak nafilah. Dengan memperbanyak ibadah-ibadah, aktivitas-aktivitas yang sifatnya suplemen, sifatnya tambahan, sifatnya sebagai pelengkap, penambah, mencukupkan yang kurang. Oke? Kita lakukan dengan aktivitas-aktivitas yang membangun jiwa. Wa minan nas, wa minal laili. Ini salah satu bentuk nafilah ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Dan di tengah malam, minal laili fatahajjat bihi, dan bertahajudlah, maka bertahajudlah dengannya. Nafilatalaka, sebagai tambahan bagi kamu. Itu salah satunya. Itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Oke. Salah satu bentuk nafilah. Nafilah itu kita perbanyak vitalitas, kita perbanyak suplemen untuk menjaga vitalitas kita agar kita bisa tetap fight, kita bisa tetap maju, kita tetap bisa menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, sehingga kita betul-betul dalam kondisi prima dengan cara memperbanyak nafilah kita. Yang keempat, nah di sini nih. Senantiasalah kita bermuhasabah sebelum tidur. Karena setiap muhasabah yang kita lakukan, insya Allah akan menghapuskan dosa kita satu hari itu. Ini me time kita, teman-teman sekalian. Ini mencontoh dari apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, lalu Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Tiba-tiba yang lewat itu hanya seorang pemuda yang secara kasat mata, dia itu ibadahnya nggak lebih dibandingkan yang lain. Bahkan kurang barangkali, biasa-biasa saja. Besok kembali Rasulullah mengatakan kalimat itu, dan yang lewat itu adalah dia lagi. Dia lagi, dia lagi, dia lagi. Bukan seorang yang ibadahnya berlebih, tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya seorang sahabat yang lain penasaran, kemudian minta izin menginap di rumah pemuda ini tadi. 3 malam dia menginap di situ, dan dia lagi-lagi menemukan bahwa ternyata tidak ada ibadah yang istimewa yang dilakukan pemuda ini. Lalu dia penasaran, mengapa Rasulullah menjamin surga bagi si pemuda ini? Padahal ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya sahabat ini bertanya kepada pemuda ini, sebenarnya apa sih rahasianya? Pemuda ini juga bingung menjawabnya. Lalu di akhir-akhir dialog mereka, pemuda ini kemudian mengatakan, mungkin ini yang menyebabkan, karena setiap malam saya selalu memaafkan setiap orang yang saya temui sehari itu. Dan itu ternyata teman-teman suplemen yang luar biasa. Maka kita biasakan untuk memaafkan. Sebelum tidur, kita hisap diri kita biasakan memaafkan setiap orang yang berjumpa dengan kita pada hari itu,
yang mungkin saja orang itu telah berbuat salah kepada kita, kita maafkan dia. Kita biasakan juga mendoakan orang lain. Karena ingat, salah satu hadis Rasulullah mengatakan, siapa di antara kaum mukmin yang mendoakan mukmin yang lain tanpa diketahui, maka malaikat akan mengaminkan doa itu untuk orang yang didoakannya, dan juga sekaligus mengaminkan doa itu untuk dirinya. Ketika kita sering-sering mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tanpa dia tahu kalau kita sedang mendoakan, sungguh malaikat akan mengaminkan doa itu untuk diri kita sendiri. Mengenai ini saya punya cerita yang sangat-sangat hebat, saudara, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Seorang sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu, kemudian kita bertemu, kita ngobrol panjang lebar, dan kemudian dia turun dari mobil, dia balikkan badannya, dan lambat-lambat ketika dia memutar badannya, saya dengar sebuah kalimat yang pasti itu tidak ditujukan kepada orang lain. Dan juga pasti tidak ditujukan kalimat itu kepada saya. Mengapa? Karena kalimat itu diucapkan ketika beliau sudah memutar badannya, memunggungi saya. Tapi kalimat itu terdengar dengan jelas. Saya penasaran, kemudian kalimat itu saya cari, dan seketika itu saya langsung menggigil, teman-teman. Apa kalimat yang diucapkan oleh sahabat saya itu? Allahumma faqihu fiddin. Dan saya yakin itu adalah doa. Doa yang pernah diucapkan Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan agama. Maka saya yakin bahwa itu adalah doa sahabat saya itu untuk saya. Dan dia ucapkan itu tanpa saya harus tahu kalau dia sedang berdoa. Seketika itu juga saya langsung jawab, amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah. Dan saya merinding sahabat-sahabat sekalian. Mengapa? Karena yakin sekali, kalau dibandingkan antara kami berdua, beliau jauh lebih faqih dalam urusan-urusan agama dibandingkan dengan saya. Dan itu sebenarnya adalah wujud dari doa-doanya. Saya juga yakin bahwa teman saya yang satu ini pasti sangat terbiasa mendoakan orang lain. Sehingga ketika lisannya terbiasa mendoakan orang untuk kebaikan, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin. Ketika itu doanya setiap kali dia berdoa diaminkan oleh malaikat. Doa itu berbalik untuk dirinya. Maka dia mendapatkan yang luar biasa. Saya berani bersaksi bahwa orang itu sangat faqih dalam urusan agama dibandingkan saya. Masya Allah. Oke, yang ketiga, mencatat semua kesalahan diri sendiri. Mencatat bisa tertulis, ya, mencatat bisa mengingat-ingat. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang telah kita lakukan satu hari itu. Dan yang terakhir, yang paling penting teman-teman, kita berusaha untuk memaafkan diri kita sendiri. Banyak orang-orang yang kurang bisa memaafkan dirinya ketika dia berbuat salah. Sehingga memaafkan diri itu tidak menjadi kebiasaan rutin, tersimpan di alam bawah sadar kita, terbawa dalam kehidupan kita besok pagi, terbawa lagi besoknya, dan itu akan menumpuk. Maka dawamkanlah untuk biasa memaafkan diri kita sendiri atas semua kesalahan yang kita lakukan pada hari itu. Tapi mohonkan ampun kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita memaafkan diri kita sendiri. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada yang kelima. Dan ketika muhasabah sudah terbiasa kita lakukan, maka jalan terbaik selanjutnya adalah kita bertaubat atas semua dosa, atas semua kesalahan, atas semua kelalaian yang sudah kita lakukan. Caranya adalah ini rukun taubat ya. Pertama kita i'tiraf, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kita menyesali semua kesalahan-kesalahan kita itu. Dan ketika kita telah menyesal itu, kita berazam, kita yakin kita berhenti, dan kita tidak menunda-nunda pertobatan kita kepada Allah. Lalu kita bertekad untuk tidak mengulangi. Taubat mungkin mudah dilakukan, diucapkan. Tapi taubat yang
benar-benar keluar dari hati kecil kita, harus memenuhi 4 unsur ini. Kita akui kita salah. Kita sesali diri kita bahwa kita melakukan kesalahan itu. Lalu kita berhenti dan kita tidak menunda-nunda tobat kita. Lalu kita bertekad untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Yang keenam. Nah, yang keenam, untuk kesalahan yang kita lakukan ini, maka lakukanlah apa yang disebut dengan mu'atabah. Mu'atabah ini apa, teman-teman? Mu'atabah ini adalah dalam tanda kutip, menghukum diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan. Menebus kesalahan itu dengan sebuah aktivitas lain. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab pernah menyesali suatu kejadian, suatu kelalaian yang pernah beliau lakukan. Suatu ketika beliau pergi ke kebun kurmanya, dan beliau demikian asik berada di kebun kurma itu. Sampai kemudian datang waktu salat berjamaah. Dan beliau terlambat datang untuk salat berjamaah. Bagi kita mungkin itu biasa-biasa saja Bapak dan Ibu sekalian. Tapi Masya Allah bagi orang sekualitas Umar bin Khattab, terlambat datang salat berjamaah itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau merasa itu adalah sebuah kesalahan besar dan beliau ingin menebusnya. Padahal nggak dilakukan pun penebusan itu mungkin bisa dengan cara lain. Tapi dia kemudian dalam tanda kutip menghukum dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Bicara pada teman-teman yang lain, pada sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabat, saksikanlah bahwa hari ini Umar mensedekahkan seluruh kebun kurmanya untuk kaum muslim yang miskin. Siapkah kita melakukan hal seperti ini? Masya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah, sahabat sekalian, itulah barangkali yang bisa kita sampaikan pada hari ini dalam pembahasan kita, bagaimana pentingnya mengenali diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita pentingnya mengenali diri kita sendiri, bagaimana juga pemahaman terhadap diri kita sendiri mencakup aspek positif dan negatif potensi yang ada. Dan insya Allah ketika kita paham ilmunya, kita juga bisa lebih paham tentang sahabat-sahabat kita. Sehingga yang terjadi itu apa? Sevisi, sefrekuensi, dan sestrategi itu akan lebih mudah kita dapatkan. Satu frekuensi kita, kalau satu visi mungkin sudah nih. Visi peradaban kita ada 3 teman-teman sekalian. Visi peradaban kita. Dalam peradaban ini kita sudah satu visi. Visi kita adalah kita nanti akan membangun 99 cahaya peradaban. Visi yang kedua adalah kita ingin 50% penduduk Indonesia adalah alumni PPA. Kemudian 1 juta diantaranya adalah leader dalam peradaban. Dan visi ketiga kita adalah bahwa ziswah kita adalah 1000 ton emas per tahun. Kita sudah berada pada visi yang sama. Tapi apakah hati kita sudah satu frekuensi? Kalau masih ada saling curiga di antara kita, masih ada rasa tersakiti di hati kita oleh perilaku teman-teman kita, oleh apa yang diperbuat oleh teman-teman kita, mungkin agak susah bagi kita untuk merasakan sefrekuensi itu. Bagaimana kita bisa melangkah ke se-strategi kalau sefrekuensi belum kita sempurna melakukannya? Nah, salah satu caranya adalah agar kita bisa satu frekuensi, benar-benar satu frekuensi dalam peradaban itu. Pahami diri kita, dan pahami sahabat-sahabat kita, pahami saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah turunkan keridhoannya bagi kita semua. Allah ridho
dengan apa yang kita lakukan, Allah ridho dengan apa yang kita azamkan dalam diri kita. Kita rasa cukup sampai di situ, barangkali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam di hari Sabtu Ahad besok itu ada PPA for Personality. Dari saya sekian saja barangkali. Kak Yawan. Kak Yawan. Masya Allah. Saya kembalikan ya ke Kak Yawan ya. Alhamdulillah. Sambil Kak Yawan datang nih, kita bacakan nih chat-chatnya. Oh ya, Kak Yawan, udah Kak Yawan. Masya Saya Allah. lapor nih, tugas sudah selesai Kak Yawan. Silakan saya kembalikan ke guru saya Kak Yawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Abi Ilham gitu ya. Ini lama kita tunggu dan sekali sharing, ini udah daging tanpa tulang gitu ya. Semua apa yang di-sharingkan. Masya Allah, tabarakallah. Gimana sahabat-sahabat semuanya, ini hampir masih sampai Abi tadi terakhir itu masih 800-an yang masih terus nyimak di YouTube. Berapa saya juga belum sempat lihat ya. Ini gimana teman-teman semuanya, kasih dong responnya di kolom chat. 1-2 kata yang mewakili dari apa yang Anda dapatkan dari apa yang di-sharingkan oleh Abi Ilham gitu ya. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Dan kalau kita lebih ke dalam memahami diri kita, ini akan menghadirkan banyak keberkahan tentunya. Bukan cuma sekedar bisa membawa kepada perbaikan diri, tapi ini sangat bisa menjadi satu kontribusi terbesar terhadap sebuah peradaban yang lagi kita bangun bareng-bareng. Nah, ini yang paling penting nih, Masya Allah. Gitu ya. Dan seringkali kita itu mencintai pasangan dengan cara kita, padahal dia ingin dicintai dengan caranya. Kita seringkali ingin memperlakukan orang lain dengan cara kita, sementara orang lain itu punya caranya sendiri untuk diperlakukan. Allah, Gitu ya. Allah. Nah, ketika kita memahami ilmu ini, gitu ya, kita akan lebih paham dan mudah memperlakukan orang sebagaimana yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan, gitu ya. Nah, juga bagi Al-Fakir pribadi ini jadi tambahan yang luar biasa banget ya, menambah khazanah keilmuan yang luar biasa banget, gitu ya. Tadi kalau nah kira-kira ada yang bisa nebak gak Abi Ilham ini apa nih? MK-nya gitu ya. Kemudian kalau saya apa kira-kira gitu ya. Tadi udah banyak yang ngaku. Abi saya, wah Abi ternyata feeling. Ini kayaknya ini ya, banyak nih anak-anak Abi nih dari ranah Minang gitu ya. Udah pada jawab gitu ya, udah pada bocorin gitu ya. Allah, Allah. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Baik. Nah ini banyak nih ya, Masya Allah ya. Jadi Abi itu feeling gitu ya. Dan Kak juga Yawan apa Kak Yawan? kalau saya kira-kira apa nih teman-teman semuanya? Bisa ditebak gak saya apa gitu ya. Ya mohon maaf lahir batin ya, ketika kita sudah seperti ini ya, kita bisa coba menggunakan topeng apa saja yang kita punya nih. Allah, Allah. Masya Allah gitu ya. Dan memang kalau ini, dan itu ada bahasan khusus gitu ya, ketika kita sudah memahami ini dan kita naik makom, kalau bahasa di Stephen itu ya. Kalau kita sudah naik makom, kita di mana saja itu akan terasa selalu cocok gitu ya. Kita punya guru yang dia thinking, tapi kalau ketemu sama orang feeling kok feeling banget gitu ya. Tapi ketika ketemu sama orang thinking, ya dia akan thinking banget gitu ya. Ketika ketemu sama yang orang insting, dia akan tetap insting banget gitu ya. Ketika apa? Ketika makom gitu ya. Kalau bahasanya spiritualnya itu luar biasa. Makanya kuncinya tadi itu ini JFOA gitu ya. Makin mengenal diri, makin membuat kita harusnya makin mengenal Tuhan kita. Nah, dengan kita mengenal Tuhan kita inilah yang akan terus berdampak kepada kepribadian kita, kebaikan kita. Dan ini mudah-mudahan yang menambah keimanan. Dan kira-kira kalau Abi Ilham kita sering undang-undang di teras PPA, ini kira-kira sepakat nggak nih teman-teman semuanya nih? Boleh dong respon di kolom chat nih. Ini kayaknya
masih banyak lagi nih yang bisa di-sharingkan sama Abi nih gitu ya. Ya Allah. Dan nggak Ya cukup kalau Allah. hanya Amin. pertemuan nih ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah ini Bi, jadi kalau nanti ada undangan lagi di teras PPA, ini bukan undangan saya loh Bi ya. Ini undangan dari Insya Allah. warga teras nih Bi, Masya Allah ya. Nah ini udah pada, Allah wah ini kalau ditugaskan sang guru, Kak Yawan, nah, insya Allah sebagai thalib, sebagai murid saya siap lah Kak. gitu ya. Tadi ada juga yang menanyakan tuh ini sebenarnya banyak yang nanya-nanya masih ngedalamin lagi nih. Nah kayaknya kita nanti akan buat sesi khusus tematik lah untuk kita bahas personality dan spirituality. Ini kita kayaknya dahsyat tuh juga tuh, biar lebih dalam juga kita diskusinya kan ya. Masya Allah. Ya itu kan udah mulai pada setuju untuk buat tematiknya Ya biar lebih dalam Allah, lagi ya kita Allah. bahasnya. Gitu kan. Amin. Amin. Harus Masya ada Allah. part 2 ini. Harus ada gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan tadi ada yang nanya, kok saya tuh ini kok udah begini, tapi kok lingkungan saya. Nah kalau lingkungan saya itu ya silakan buka aja Quran surat Ibrahim ayat 22, itu yang akan menjadi jawaban dari yang sering menyalahkan lingkungan dan orang lain. Boleh dibuka lah insya Allah. Itu ini. Syabi, ini kita kepengen diskusi, tapi kodorullahnya ini kayaknya biar resapin lebih dalam dulu nih dari apa yang disampaikan Nabi Ilham, sambil kita kita dalamin lagi, tentunya kita coba praktekkan lagi. Saya kiranya buat Al-Fakir pribadi sudah seringkali ngedalamin ilmu tentang Stephen gitu ya, ilmu tentang personality. Namun malam ini tuh banyak yang berbeda, banyak yang luar biasa banget gitu kan ya. Jadi memang ini butuh diulang-ulang kembali. Ani tadi bahkan nulis beberapa resume Bi, Masya Allah gitu ya. Ini saking banyak khazanah yang bisa didapatkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ikat ilmunya sebagai sarana untuk itu kita bisa makin mudah untuk praktekkan. Dan tadi buat teman-teman yang kepengen ngedalamin lagi, ini dari para guru all trainer dari PPA for Personality, insya Allah akan ada pembersamaan gitu ya. Ada kelas online-nya ya Bia? Masya Allah. Insya Allah Kak Yawan. Ini nih, nah buat teman-teman nih, kelas online itu ada PPA for Personality gitu ya. Kita akan laksanakan pada tanggal berapa nih? Tanggal 25-26 Kak Yawan. 26 September gitu ya. Masya Allah. 2 hari ya Bi, Masya Allah, bersama dengan para guru all trainer PPA for Personality. Dan buat teman-teman nih yang akan daftar dari teras PPA, insya Allah ini langsung ada hadiah nih berupa voucher diskon 15% bagi yang kepengen ikut ngedalamin tentunya gitu ya. Nah bedanya saya nggak Kayawan, saya nggak ngeliat flyernya tuh. Alhamdulillah ada Bi, ada nih. Ada ya. Jelas apa saya nggak terlihat ya barangkali ya. Ya siap Bi, ini mungkin closing statement sama mungkin sedikit nih Bi, singkat terkait dengan PPA for Personality Bi. Apa nih bedanya? Apa yang kita akan bahas kira-kira singkatnya di PPA for Personality ini Bi? Oke. Benar nih kan? Ya, ada yang nanya kan, Bu Dokter Vijen. Langsung nanya kan? Ya benar. Baik Kak Yawan, saya ingin sampaikan. Jadi insya Allah nanti tanggal 25-26 September ini kita akan mengadakan kelas PPA for Personality yang online ya, secara online. Nanti rencana kita di bulan Oktober sambil menunggu keadaan, mudah-mudahan ya keadaan sudah aman semua, itu kita mulai mengadakan kelas-kelas offline di daerah-daerah, di tempat teman-teman semua. Di PPA for Personality itu kita punya tagline. Halo? Ya, di PPA Personality ya, kita nanti akan berdiskusi bersama-sama teman-teman bagaimana kita memahami diri kita, menemukan potensi diri kita, menemukan diri kita sebagai bekal bagi kita. Nah, ini yang penting. Sebagai bekal bagi kita untuk bisa menemukan, menapakkan kaki dalam perjalanan kembali kepada Allah. Karena teman-teman sekalian, terus terang, ketika kita dianugerahkan oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan yang sudah kita bicarakan tadi, kadang-kadang kita lalai. Bukan kadang-kadang, bahkan banyak kita lalai.
di mana anugerah itu, rezeki yang telah diberikan oleh Allah itu kemudian ternyata justru kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Justru sebenarnya anugerah yang diberikan oleh Allah itu secara sadar tidak sadar kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya, orang-orang feeling, sahabat-sahabat sekalian, yang dianugerahi oleh Allah dengan kemampuan berbicara, kemampuan meyakinkan orang lain. Kalau kita tidak hati-hati, justru itu akan menjadi cara tercepat bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, itu yang akan kita coba gali dalam kelas-kelas PPA Personality kita. Bagaimana agar potensi-potensi itu dapat kita kawal dengan sebaik-baiknya, dan justru itu bisa kita jadikan sebagai modal terbesar bagi pribadi-pribadi kita untuk mampu meraih keridhaan Allah, menapakkan kaki kita dalam perjalanan kita kembali kepada Allah. Jangan sampai si feeling yang diberikan anugerah untuk bisa mampu meyakinkan orang dengan lisannya, jangan sampai lisan ini digunakan untuk nipu di sana, nipu di sini. Tapi justru agar semua yang keluar dari lisannya ini adalah kalimat-kalimat yang akan membawa orang kepada agamanya Allah, kepada jalannya Allah. Itu contoh saja, satu contoh saja. Kita akan gali lebih dalam Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu satu. Yang kedua, insya Allah, bagaimana kita sudah bahas dari tadi, ketika kita sudah paham tentang diri kita paham tentang sahabat-sahabat kita paham tentang pasangan kita, tentang suami kita, tentang istri kita, tentang anak-anak kita, insya Allah akan lebih memudahkan kita dalam menjalankan tugas dan fungsi kita di keluarga, tugas dan fungsi kita di dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain-lain. Masya Allah. Dan di dalam kerangka peradaban kita, PFP, PPA for Personality, dinyatakan sebagai salah satu training yang wajib untuk diikuti oleh seluruh employee of Allah di dalam peradaban ini. Karena memang sangat dibutuhkan sekali pemahaman tentang diri kita, pemahaman tentang kawan, sehingga satu frekuensi itu dapat kita wujudkan dengan mudah. Sekali lagi PFP adalah salah satu training yang sifatnya wajib untuk kita ikuti. Maka teman-teman sekalian, insya Allah tanggal 25, tanggal 26 September yang akan datang, kita akan mengadakan training. Allah beri kemudahan kepada kita, dengan training ini kita bisa lakukan secara online. Dan training kita ini sifatnya double degree kayawan. Double degree. Jadi nanti teman-teman begitu ikut training PPA for Personality, itu sekaligus mendapatkan sertifikat dari Stephen-nya langsung. Stephen mengeluarkan sertifikat workshop Stephen level 1. Di samping mendapatkan sertifikat dari PPA sendiri, juga mendapatkan sertifikat WSL 1. Sehingga teman-teman nanti kalau ingin melanjutkan ke WSL 2 dimanapun, itu sudah bisa langsung. Jadi baik lewat kelas Advance PFP maupun kita gunakan sertifikat WSL 1 itu untuk ikut WSL 2 level berikutnya di mana-mana. Masya Allah. Keunggulan yang luar biasa. Benefit insya Allah. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Syukron Abi terkait dengan penjelasannya, terkait dengan PPA for Personality. Mudah-mudahan kita Allah mudahkan untuk bisa ikut bareng-bareng tentunya. Harapannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mudah-mudahan dengan kita makin mengenal diri kita makin mengenal Rabb kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi sampaikan Abi, saya menggarisbawahi bahwa pengkhianatan terbesar dalam hidup adalah ketika kita terus diberi nikmat sama Allah dan kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang ketika dikasih nikmat, dikasih potensi, dan potensi itu kita nggak bisa gunakan. Yang lebih dahsyat dan menyakiti lagi itu ketika nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Mudah-mudahan potensi kebaikan yang Allah titipkan, kekuatan-kekuatan yang Allah titipkan ke dalam diri kita bisa gunakan untuk makin taat padanya, menebar sebaik mungkin kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah juga sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya juga yang kepengen ikut juga untuk MC Mastery gitu ya, bersama dengan Ustaz Zul. Tentunya saya jadi
teman seperjalanan juga insya Allah tanggal 11 September. Insya Allah kita bareng-bareng ya, insya Allah bareng Ustaz Zul, dan insya Allah teman-teman juga bisa berkesempatan. Nanti yang terbaik dari MC Mastery itu nanti akan menjadi kita masukkan kepada teman-teman yang menemani guru-guru kita di kelas PPA online gitu ya, dan akan dapatkan benefit berupa nanti bisa mengisi gitu ya, menemani dan mendampingi para guru di all acara peradaban IOA gitu ya. Barakallahu fikum, terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ini terbuka ya, bisa untuk akhwat, ikhwan gitu ya. Kalaupun kita bisa gunakan di luar juga peradaban, ini membuka ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita bisa gunakan di acara perkumpulan, kajian-kajian akhwat gitu ya, monggo silahkan. Harapannya kita bisa ini. Wah, yang mau daftar gimana? Ya monggo nanti dibantu Mas admin di kolom chat yang ada. Barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk lebih berkahnya majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, syukran jazakallahu khair Abi, mudah-mudahan segala kebaikannya oleh Abi Ilham mudah-mudahan bernilai jariah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, sampai jumpa dalam teras PPA berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, istiqomahkan kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.